Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai aturan penjumlahan dan perkalian pada kaidah pencacahan. Nah, ini adalah materi pertemuan pertama pada siswi kelas 12 matematika wajib di semester genap ini atau di semester 2. Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah definisi dari kaidah pencacahan. Yang kedua adalah aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan. Kemudian yang ketiga adalah aturan perkalian pada kaidah pencacahan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa penemu dari kaidah pencacahan atau teori peluang ini adalah Girolamo Cardano. Beliau merupakan ilmuwan matematika kelahiran Italia pada 24 September 1501. Apakah kalian pernah bermain remi? Ada berapa jenis kartu remi? Dan berapa jumlah kartu remi? Ya, dalam satu jenis kartu terdapat 13 kartu. Ini ada 13 kartu, yaitu As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada Jack, kemudian ada Queen, dan ada King. Nah, satu jenisnya ada 13, ada 4 jenis, 1, 2, 3, 4, sehingga total semuanya adalah 52 kartu. Nah, kartu pada baris yang pertama biasa dikenal dengan klub atau kita kenal dengan semanggi. Kemudian baris yang kedua adalah spade atau yang biasa kita kenal dengan waru. Baris yang ketiga adalah heart atau yang biasa kita kenal dengan hati. Kemudian baris yang terakhir adalah diamond atau yang biasa kita kenal dengan wajib. Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak akan bermain kartu remi, melainkan menggunakan kartu remi sebagai media pembelajaran matematika. Nah, perhatikan bahwa pengambilan kartu remi dan banyak caranya. Yang pertama, berapa kemungkinan mengambil satu kartu as? Kemungkinan mengambil satu kartu as. Berapa ada kartu as? Ya, tepat sekali. Ada 4. As hitam ada 2, kemudian as merah ada 2, yaitu as club, as spade, as heart, dan as diamond. Jadi ada 4 cara pengambilan. Berikutnya, berapa kemungkinan mengambil satu kartu heart atau satu kartu hati? Ada berapa kartu hati? Ya, tepat sekali. Ada 13. Yaitu as, hati, 2, 3, 4, seterusnya. Hingga Jack, Queen, dan King. Jadi ada 13 cara. Dan yang terakhir, berapa kemungkinan mengambil satu kartu as hitam? As hitam. Berapa ada kartu as hitam? Ya, tepat sekali. Hanya ada 2, yaitu as semanggi dan as waru. Jadi ada 2 cara pengambilannya. Nah, kita lanjut ke definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Dengan kata lain, kaidah pencacahan merupakan cara atau aturan untuk menghitung, sekali lagi, cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Contoh soalnya, Putu memiliki 3 baju berwarna biru, putih, dan merah, dan 2 celana, panjang dan pendek. Banyaknya kemungkinan cara Putu memakai celana dan baju adalah, ada yang bisa? Ya, kita coba selesaikan bersama-sama. Ada berapa jenis celana yang dimiliki oleh Putu? Ada 2, yaitu panjang dan pendek. Berapa jenis baju? Warnanya ada 3. Yang pertama adalah biru, yang kedua adalah putih, dan yang ketiga adalah merah. Saat menggunakan celana panjang, ada berapa kemungkinan Putu menggunakan baju? Ya, ada kemungkinannya. Yang pertama adalah menggunakan celana panjang, baju biru, celana panjang, baju putih, dan celana panjang, baju merah. Apakah sama atau berbeda dengan celana pendek? Ya, sama saja. Kemungkinannya adalah celana pendek, baju biru, celana pendek, baju putih, dan celana pendek, baju merah. Jadi, banyak cara Putu memakai celana dan baju adalah 6 cara.
Lebih jelasnya, panjang biru, panjang putih, panjang merah, kemudian pendek biru, pendek putih, dan pendek merah. Kita lanjut ke aturan penjumlahan. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing. Sekali lagi, saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2, seterusnya sampai cara ke n dengan Pn, dengan kemungkinan dan hasil yang berbeda. Maka kejadian tersebut terjadi dalam P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah seterusnya ditambah Pn. Perhatikan contoh soal berikut. Ayah memiliki dua jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama adalah jenis mobil, diantaranya sedan, minibus, pick up, dan yang kedua adalah sepeda motor. Jenisnya adalah Yamaha dan Honda. Banyak cara ayah pergi ke kantor dengan alat transportasi tersebut adalah, ada yang bisa menjawab? Ya, coba kita selesaikan bersama-sama. Ada berapa jenis mobil yang memungkinkan? Ya, ada 3. Sedan, minibus, dan pick up. Kemudian ditambah berapa jenis sepeda motor? Ya, tepat sekali. Ada 2, yaitu Yamaha dan Honda. Jadi, banyaknya cara ayah pergi ke kantor dengan alat transportasi yang ada adalah 5 cara. Kita lanjut ke aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi pada suatu n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya, hingga tahap ke n dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali seterusnya dikali Qn. Perhatikan contoh soal berikut. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas? Ya, misalkan 3 pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara kelas dari 5 orang siswa. Ada yang bisa mengerjakannya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan salah satu cara yang yaitu menggunakan aturan pengisian tempat. Kita siapkan 3 tempat, yaitu tempat yang pertama untuk ketua, tempat yang kedua untuk sekretaris, dan tempat yang ketiga untuk bendahara. Untuk posisi ketua, ada 5 kemungkinan, yaitu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, misalkan saja anak pertama sudah mengisi tempat di ketua kelas, maka kemungkinan yang bisa mengisi di sekretaris hanya 4 anak, yaitu anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, misalkan kembali anak kedua menempati posisi sekretaris, maka hanya ada 3 kemungkinan untuk menempati posisi bendahara, yaitu adalah anak yang ketiga, anak yang keempat, dan anak yang kelima. Dengan menggunakan aturan perkalian atau konsep perkalian, maka diperoleh 5 dikali 4, kemudian dikali 3. Hasilnya adalah 60 cara. Jadi ada 60 cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dari 5 orang siswa. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang kurang mengerti atau kurang paham? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini adalah contoh soal aturan perkalian kembali, tapi dalam bentuk pengembangan. Dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur, seperti pada gambar. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Lagi, berapa banyak jalur yang memungkinkan dari kota A ke kota D? Kita selesaikan bersama-sama. Jalur yang pertama adalah A, B, D. Ya, jadi harus melewati B terlebih dahulu. A ke B melewati 4 jalur, kemudian B ke D melalui 3 jalur. Sehingga 4 kali 3 adalah 12. Jalur yang pertama adalah 12 jalur. Jalur yang kedua adalah A, C, D. A ke C melalui 3 jalur, kemudian C ke D melalui 3 jalur pula. Sehingga jalur yang kedua dilalui 3 kali 3
yaitu 9 jalur. Sehingga banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D adalah 21 jalur. Ya, 21 jalur. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, perhatikan, ada 3 latihan soal. Yang pertama, kedua, yang ketiga. Bapak berikan latihan soal ini, kita akan diskusikan pada saat pembelajaran daring nanti. Kalian bisa diskusikan di grup WA bersama teman-teman dalam satu grup kelas. Atau kalau misalkan ingin chat pribadi, japri ke nomor WA Pak Eri, saya persilahkan. Nah, latihan soal ini dibuat secara individu pada buku latihan, dikumpul dalam bentuk PDF, sekali lagi dalam bentuk PDF, maksimal 3 hari setelah pembelajaran di Google Classroom masing-masing. Silakan kumpul secara individu di Google Classroom 3 hari setelah pembelajaran. Baik demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri, kemudian fokus belajar untuk hal-hal yang positif.